Halo, perkenalkan nama saya Felicia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dalam organisasi. Pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah kumpulan formal orang dan sumber daya lain yang didirikan untuk mencapai seperangkat tujuan. Tujuan utama organisasi nirlaba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham, sering diukur dengan harga saham perusahaan. Organisasi nirlaba termasuk sosial kelompok, kelompok agama, perguruan tinggi, dan organisasi lain yang tidak memiliki keuntungan sebagai sasaran. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi mengacu pada subunit organisasi dan cara mereka berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi bergantung pada tujuan dan pendekatannya terhadap manajemen dan dapat mempengaruhi cara organisasi memandang dan menggunakan sistem informasi. Jenis struktur organisasi biasanya mencakup tradisional, proyek, tim, dan virtual. Organisasi struktur dapat memiliki dampak langsung pada sistem informasi organisasi. Struktur organisasi tradisional juga disebut struktur hierarki, seperti piramida manajerial di mana hierarki pengambilan keputusan dan wewenang mengalir dari manajemen strategis di atas ke manajemen operasional dan karyawan non-manajemen. Saat ini trennya adalah mengurangi jumlah level manajemen atau lapisan dalam struktur organisasi tradisional. Jenis struktur ini sering disebut struktur organisasi datar, memberdayakan karyawan di tingkat yang lebih rendah untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah tanpa membutuhkan izin dari manajer tingkat menengah. Pemberdayaan memberi karyawan dan manajer mereka lebih banyak tanggung jawab dan wewenang untuk membuat keputusan, mengambil tindakan, dan memiliki lebih banyak kendali atas pekerjaan mereka. Misalnya, petugas penjualan yang diberdayakan dapat menanggapi pelanggan tertentu permintaan atau masalah tanpa perlu izin dari atasan. Kebijakan dan program yang membiarkan karyawan berbagi kepemilikan di perusahaan meratakan struktur organisasi. Struktur organisasi virtual dan kerja kolaboratif. Struktur organisasi virtual mempekerjakan individu, kelompok, atau unit bisnis yang lengkap di wilayah yang tersebar secara geografis, yang dapat bertahan selama beberapa minggu atau tahun. Seringkali membutuhkan telekomunikasi atau internet. Tim virtual dipekerjakan untuk memastikan partisipasi dari orang-orang terbaik yang tersedia untuk memecahkan masalah organisasi yang penting. Orang-orang ini mungkin berada di negara yang berbeda, beroperasi di zona waktu yang berbeda. Di lain kata, struktur organisasi virtual memungkinkan pekerjaan untuk dipisahkan dari lokasi dan waktu. Agar tetap kompetitif, organisasi kadang-kadang harus membuat perubahan mendasar dalam cara mereka melakukan bisnis. Dengan kata lain, mereka harus mengubah aktivitas, tugas, atau proses yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.